wabarakatuh Kang Bro. Akhirnya Kang Mas IWB sudah sukses mengumpulkan data-data tentang Yamaha. What happened ayak naon dengan Yamaha, Cak? Karena kita tahu Yamaha di tahun ini bukannya makin kencang, tapi semakin lambat. Konfirmasi tersebut dilemparkan Fabio Quartararo yang membandingkan, Cak, antara performa Yamaha di Jerez tahun 2022 dibandingkan dengan 2024 yang ternyata semakin lemot, Kang Mas. Ini menjadi sebuah pertanyaan yang luar biasa dari Fabio, dan Fabio sendiri juga memberikan penekanan bahwa DNA Yamaha hilang, Kang Mas. Jadi, Cak, sama harus tahu bahwa Yamaha di tahun sebelumnya ya, Yamaha ini ada 2 poin yang dikeluhkan oleh Fabio. Ya, jadi secara umum aja ya, Yamaha, bukan Fabio saja sih, dari para pembalap Yamaha. Yang pertama, Yamaha disebut memiliki kelemahan dari traksi ban belakang. Jadi less traction, rear tire. Itu konfirmasinya, Cak. Makanya Rossi pun mengeluh berkali-kali bahwa Yamaha sangat lemah di traksi ban belakang. Mereka sudah berupaya menyeting elektroniknya, mereka berupaya mengganti sasisnya, mereka berusaha keras bagaimana mengkompensasi kelemahan Yamaha setelah menggunakan ECU Magneti Marelli. Tapi selama bertahun-tahun itu pun tidak selalu mulus. Sama tahu dari 2015 Yamaha hanya mampu meraih juara dunia 2 kali, Lorenzo saat itu ya, dan juga satunya Fabio Quartararo. Setelah itu mereka suffering. Dan ternyata, Cak, dari semua yang kita tuturkan, Yamaha memang memiliki kelemahan dari traksi ban belakang, dan itu pun diupayakan oleh pabrikan Garbutala, pabrikan Iwata, yang juga berusaha keras supaya mengkompensasi kelemahan mereka dengan cornering speed. Dan sebelumnya berhasil, Kang Mas. Walaupun tentu saja inilah yang menjadi biang bencana. Teman-teman pasti sampai ingat bagaimana Fabio yang mengkritisi keras top speed Yamaha yang kurang dibandingkan dengan para pabrikan Eropa yang menggunakan engine V4. Jadi Fabio yang saat itu kurang puas dengan top speed Yamaha mengatakan dia harus berusaha keras untuk mempertahankan posisi, dan jika dia melaju di depan memang gampang, atau nggak gampang sih, memang bisa lah berpotensi menang untuk mempertahankan posisi. Tapi sekalinya dia terperangkap dalam gerombolan, artinya di belakang pembalap lain, maka sangat mustahil untuk me-overtake para pembalap lainnya karena less power. Jadi dikatakan oleh Fabio, Yamaha ini kekurangan tenaga. Itulah yang menjadi dasar kenapa Yamaha akhirnya menyewa Marmori ini. Gebrakan yang dianggap menjadi solusi Yamaha karena inline 4 Yamaha less power. Itu yang ternyata juga menjadi bencana, teman-teman. Sampai tahu nggak? Di tahun 2023 kemarin, kita lihat Yamaha juga kurang menjanjikan secara performa. Tapi ternyata di tahun ini performa mereka lebih parah lagi. Karena kenapa? Ternyata dengan engine yang very powerful, itu bisa kita lihat dari data bagaimana kita membedah top speed Yamaha yang sekarang bertengger di posisi 5 besar. Kadang-kadang, mungkin 7 besar, tapi kadang-kadang bisa masuk 5 besar. Artinya, engine inline Yamaha memang sangat kencang saat ini. Horsepower-nya mereka sudah meningkat jauh, tapi ternyata justru tindakan tersebut merombak semua soul dari Yamaha YZR-M1. Tahu nggak sampean? YZR-M1 ternyata hilang, Cak, karakter DNA-nya yang memiliki kecepatan di tikungan. Cornering speed yang luar biasa superior itu gone, disappear. Itu dikatakan Fabio yang dia juga pusing, Cak. Ini pindah sih sampai mumet. Iki piye, Kang Mas? Kok malah susah bener ini? Motor kok jadi nggak karu-karuan, Cak. Jadi dari sanalah akhirnya Yamaha mencoba untuk mengurangi horsepower-nya. Dan ini yang kita lihat saat ini, bahkan mereka juga bekerja keras untuk meracik aero yang lebih complicated, aero yang lebih kompleks. Dan untuk menjabarkan semuanya tentu saja Ibu sudah siapkan kesampaian bagaimana sosok dari New M1 yang dites oleh mereka pada saat di Jerez kemarin. Teman-teman, saya menitip saja detail seperti apa. Inilah M1 yang dites oleh Yamaha pada saat Jerez kemarin. Berikut sosoknya, Cak. Kang Bro, seperti yang sudah IWB share kesampaian tadi bahwa Yamaha ternyata betul-betul berusaha keras untuk memecahkan masalah karena Fabio Quartararo sangat fokus dengan kondisi Yamaha yang semakin melambat. Konfirmasi kita dapatkan dari Fabio bahwa Yamaha dari tahun ke tahun semakin melambat. Komparasinya kemarin, Cak, bagaimana Fabio mempertahankan posisinya sangat sulit sekali. Dan ternyata setelah dicek dari lap time-nya, bahkan kecepatan dari Fabio lebih lambat dibandingkan dengan Jerez tahun 2022. Dan itu menjadi penegas kenapa Yamaha berusaha keras. Nah, Kang Mas, jika sampean lihat, Cak, Yamaha membawa banyak sekali komponen. Yang paling kelihatan di sini, Cak, aero terbaru, Cak, termasuk juga sasis. Konfirmasi kita dapatkan problem dari Yamaha saat ini adalah understeer.
Sekali lagi, Yamaha sekarang ini mengalami masalah dengan ability untuk berbelok. Jadi kemampuan berbelok mengalami kemunduran dan inilah yang membuat pasukan Yamaha sangat sulit saat ini mempertahankan posisinya. Bahkan untuk top 10 saja sulit banget. Teman-teman suka nggak suka kita harus akui bahwa Yamaha sekarang sudah berubah, Cak. Yamaha sekarang tidak lagi anggun seperti masa lalu, Kang Mas. Jadi kalau kita perhatikan kan, sebelumnya Yamaha masih cenderung seperti motor, tapi ternyata semakin lama, semakin kesini kita perhatikan sosoknya berubah. Kita lihat bagaimana Yamaha ngetes beberapa opsi fairing yang mereka bawa, tapi yang paling mencolok dan menjadi pusat perhatian adalah di bagian fairing depannya, khususnya di bagian aero, yang mana Yamaha ngetes aeronya ada 3 seperti ini. Kita akan lihat nanti detailnya, dan kemudian Kang Mas, kita juga lihat bagaimana Yamaha membawa fairing yang sekilas seperti kombinasi antara KTM dan juga Ducati. Kita lihat bagaimana downwash duct ya, jadi bagian bawahnya seperti ini. Kalau sampean perhatikan secara teliti dan betul-betul pelan-pelan, sampean akan menemukan sebuah bentuk fairing yang nggak beraturan, Cak. Asli Kang Mas, kalau sampean lihat bentuknya seolah-olah nggak karu-karuan. Sampean perhatikan ini, bentuknya yang ditarik oleh Yamaha hingga ke belakang, dan jika kita perhatikan secara seksama, maka sampean akan menemukan shape yang agak keluar, Cak. Tapi ada cekungan atau ada cowakan di dalam. Kita lihat nanti dari posisi yang lain biar gamblang, Cak ya. Dan kemudian Kang Mas, jika kita lihat bahkan sasisnya pun berbeda. Weldingnya, Cak ya. Jadi ada perbedaan di area depan sini dan juga ada tekukan di area sini. Yamaha pun juga mencoba opsi bagian belakang aero menggunakan bilah yang cukup besar, dan tentu saja kita akan coba lihat detail seperti apa. Karena gini, Cak, kalau kita lihat dari aero dari Yamaha M1 ini jelas sekali mereka juga sama dengan Honda, di mana mereka ngetes beberapa opsi untuk bagian aero belakang atau buritannya. Jadi kalau kita komparasikan dengan sebelumnya, sampean akan melihat ada 3 opsi yang mereka pilih. Yang pertama adalah bentuk polosan, tidak ada aero sama sekali. Yang kedua adalah bentuk dingklek pawon, Kang Mas. Jadi kayak Honda begitu. Dan yang ketiga adalah model seperti Stegosaurus. Jadi ala-ala saya bilah seperti ini, jadi kayak buntut dinosaurus. Dan memang sejauh ini Yamaha belum memutuskan mana yang akan digunakan oleh mereka. Detailnya seperti apa, tentu saja kita akan dengarkan apa yang dibilang atau dikatakan testimoninya dari Fabio ataupun Alex Rins. Dan kita lihat seperti apa nextnya, Cak. Nah, ini adalah dari sisi dekat, Kang Mas. Jadi kalau sampai lihat, kita akan menemukan sebuah fairing yang shape-nya itu betul-betul berbeda. Tidak sama dengan versi yang biasanya mereka gunakan, yang mana versi sebelumnya bilahnya atau sayapnya ada 2, tapi lebar-lebar. Sementara untuk yang dites oleh Yamaha, pada saat di Harris kemarin mereka membawa bentuk dengan bilah 3. Bentuknya bertumpuk, Cak. Jadi kalau kita lihat seperti ini sosoknya, jika kita lihat memang ukurannya sedikit lebih kecil dibandingkan dengan sebelumnya. Kalau lengkungan di bagian area rem R-nya mirip banget, tidak ada perombakan di sana. Namun yang paling mencolok adalah ya ini, Cak. Yang paling mencolok adalah di bagian depan fairing sini. Jadi memang saat ini Yamaha memiliki tujuan yang pasti. Yang pertama adalah mereka ingin memperbaiki dari kekuatan untuk entry cornernya. Jadi pada saat masuk tikungan selama ini, sejauh ini para pembalap Yamaha masih kesulitan. Jadi mereka merasakan bahwa Yamaha M1 yang sekarang maksudnya ya understeer, Cak. Jadi mirip dengan Honda, pada saat masuk tikungan mereka merasa betul-betul menguras tenaga. Jadi demanding, dan ini membuat kemarin pada saat race ya, kita lihat terakhir kemarin informasinya Alex Rins dan juga Fabio Quartararo dengan kondisi M1 yang menguras tenaga, extra effort untuk membelokkan motor, dan ini membuat mereka mengalami masalah dengan ampamnya, Cak. Jadi ada kram otot lah bahasanya paling enaknya, dan itu yang membuat saat ini Yamaha berusaha keras untuk memperbaiki masuk tikungan. Dan ini salah satu ikhtiar mereka dengan membuat desain yang disebut sebagai desain revolusioner. Jadi fairing yang kita lihat di bagian area sini adalah fairing sambungan, karena teman-teman harus tahu bahwa ini memang fairing knockdown. Jadi Yamaha mereka mencoba fairing yang sedikit lebih slim. Jadi ini adalah motor atau prototipe yang dites oleh mereka di Harris kemarin. Dan memang shape-nya saat IWB komparasikan ini lebih slim, Cak. Jadi lebih ramping dibandingkan dengan reguler baik yang Fabio ataupun Rins pakai sekarang. Makanya kita lihat ada sambung-sambungan seperti ini. Ini adalah model carbon knockdown. Jadi fairingnya knockdown, bisa dipasang kemudian dicopot lagi, memudahkan mereka untuk memutuskan. Jadi nanti dikomparasikan oleh mereka mana yang enak,
mana yang memiliki downforce lebih baik, bagaimana reaksi motor setelah menggunakan fairing yang slim. Kita komparasi ya, seperti apa sih yang lama. Jadi ini adalah fairing yang agak slim bagian area sini, Cak. Ini lihat nih dari sininya. Sementara untuk yang bagian sini juga berubah, kita komparasikan. Nah ini, Cak, yang regulernya. Jadi teman-teman jika sampai lihat secara kasat mata, sama pasti menemukan bagaimana shape di bagian area fairing sini yang melebar. Jadi kalau kita komparasikan yang dites oleh Yamaha kemarin di Harris, ada fairing yang lebih slim. Nah seperti ini tadi, ya kan, ini dia cowakannya di sini lebih slim, lebih tipis, tidak sama dengan yang reguler mereka pakai. Ini lebih slim seperti ini, Cak. Nah ini lebih lebar. Jadi sejauh ini memang Yamaha mencoba sekali lagi aero dan aero. Jadi mereka eksperimen menggunakan fairing yang sedikit lebih slim. Dan bagaimana reaksinya kita akan bahas nanti setelah para pembalap ya, nanti akan memberikan pernyataan testimoninya. Dan memang, Cak, jika kita komparasikan pula, maka inilah yang reguler yang sekarang dipakai, wingletnya seperti ini. Tapi yang dites oleh Yamaha kemarin ada tumpuk 3. Nah ya, tumpuk 3 lebih kecil, yang reguler seperti ini, Cak. Ada 2 ya, model yang biasa seperti kita sekarang lihatnya ya, tapi dia lebar. Nah seperti ini, yes. Bahkan juga area sini berubah. Dan juga di bagian area sini berubah. Jadi lebih lebar ya yang lama, dan yang dites oleh Yamaha kemarin sedikit lebih slim. Nah oke, semuanya untuk mengejar downforce and downforce. Bosonya, Cak. Jadi daya tekan ke bawah pada saat entry corner. Jadi memasuki tikungan supaya semakin lincah dan nurut. Kira-kira demikian. Kita next lihat. Nah ini dia dari samping, Cak. Bagaimana sosok dari aero atau winglet ya bagian depan ini, dan memang dia modenya lebih tipis dan berundak, Cak, seperti ini ya. Jadi ada posisi atas, tengah dan bawah, tapi di bagian area sini mirip banget, tidak ada yang berubah. Bahkan rem R-nya juga kelihatannya identik ya dengan yang lama. Nah ini teman-teman yang sedang kita fokusin adalah di bagian area sini, Cak. Jadi perombakan yang dilakukan oleh engineering atau insinyur Yamaha ini fokus di bagian downwash duct-nya atau ground effect. Jadi kalau kita perhatikan, teman-teman pasti akan menemukan sebuah perbedaan yang cukup signifikan di bagian area sini, Cak. Jadi kelihatannya lean keluar, jadi lean out bahasanya, Cak. Jadi kalau kita lihat dari sini dia nempel ya, kemudian dari sini ditekuk oleh engineering Yamaha, keluar dia. Jadi keluar, tapi di sini ada bolongan. Kalau yang ground effect Aprilia itu kan enggak, Cak. Jadi buntu ya. Tapi yang Yamaha M1 kemarin seolah-olah dia menjadi satu dengan sidepod yang bagian sini. Jadi sidepod ini berfungsi sebagai channel. Jadi kayak semacam ya terowongan ya. Jadi diarahkan oleh sidepod di sini, kemudian dibuang di bagian bawah sini. Jadi bagian downwash duct ini kita sebut demikian. Dan harapannya dari sebuah desain yang diracik oleh insinyur Yamaha ya, dari aero ini, mereka berharap ada daya hisap pada saat pembalap rebah dari motor ke aspal. Permainan angin, Cak, ya. Jadi dari sana maka mereka berharap motor akan ditarik ya, bahasanya ya, ada ditarik kuat ke bagian bawah pada saat high speed rebah, dan ini akan membuat ban juga makin nempel ke aspal. Ini akan meningkatkan grip pada saat rebah total kecepatan tinggi, biar corner speed makin tinggi, motor semakin stabil. Ya, kita lihat dari sini, Cak, dialirkan udaranya sebagai gerbang angin masuk ke sini, dan dari sini angin diatur ya, jadi ada turbulensi di sini. Dan pada saat rebah, secara teknis maka akan ada daya hisap yang sangat kuat antara motor dan aspal. Dan ini akan membuat ban semakin ditekan ke bagian aspalnya. Dan efeknya adalah motor bakal makin stabil pada saat rebah ekstrim pada kecepatan tinggi. Kira-kira demikian ya yang diharapkan oleh insinyur Yamaha. Nah ini dia kalau kita lihat dari depan seperti ini. Ya kan, jadi sangat rumit sekali desainnya ya. Jadi ibaratnya ya, sidepod ini berfungsi sebagai inlet, Cak. Jadi seperti itu. Angin masuk sini ya, angin kemudian dilemparkan di bagian bawah sini dan dikeluarkan. Tapi dengan posisinya seperti ini maka ada turbulensi yang akan membuat daya hisap keluar. Jadi untuk membantu pada saat motor berbelok juga. Nah ini, Cak, teman-teman mungkin akan bingung ya dengan gambar ini. Cak, IWB ini gambar apa nih? Nah teman-teman, kalau sampai jeli pada saat IWB meneliti gambar yang di-share oleh MotoGP kemarin, kita akan menemukan perbedaan di bagian area sini, Cak. Jadi ternyata diam-diam Yamaha bekerja di bagian headstocknya bahasanya, Cak. Jadi area komstir sini yang mungkin sekilas sama saja, tapi jika sampai jeli maka kita akan menemukan perbedaan welding di bagian sasisnya.
Dan ini adalah salah satu usaha Yamaha sekali lagi untuk memecahkan masalah mereka yang understeer. Ada perombakan dari balancing. Untuk model yang baru ini, yang model sasis baru ini akan membantu turning. Jadi turning ability, jadi kemampuan berbelok. Dan ini kita lihat dari bagian area sini yang berbeda dibandingkan dengan sebelumnya. Dan kita komparasi ya. Nah ini yang biasanya dipakai oleh mereka pada saat di Portimao. Seperti ini sosoknya, Cak. Jadi bentuk dari sasisnya, weldingnya berubah dan kelihatannya di sini kan mepet ya komputernya dengan sasisnya, dan akhirnya mereka mencoba sasis yang baru seperti ini, Cak, sasisnya. Dan apakah mereka puas? Kita akan lihat nanti seperti apa. Secara umum beberapa perbedaan yang kita temukan pada saat kemarin dites di Jerez, dan looks-nya memang kelihatannya nggak banyak berubah, walaupun ya tetap kelihatan sih ya, tapi ternyata detailnya pun berubah, Cak, nggak hanya visual saja dari jauh. Ini dia, kita lihat motor yang dites oleh Alex Rins ya, dari jauh seperti ini. Dan teman-teman, sampean pasti juga penasaran ya, kenapa sih dengan Yamaha sekarang kok mereka menggunakan knalpot panjang? Biasanya kan ya sama tahu sendiri ya, Yamaha menggunakan model slash cut untuk exhaustnya. Tapi kenapa sekarang ini Yamaha malah sangat konsisten menggunakan model yang panjang? Jadi teman-teman, akibat horsepower yang semakin tinggi, ternyata memang membuat karakter Yamaha berubah. Di mana Yamaha sekarang memiliki karakter engine yang sangat reaktif dari gigi 1 sampai dengan 6. Dan inilah yang menjadi problem Yamaha, karena begini, Cak. Di masa lalu, Yamaha memiliki engine yang sangat smooth dan terkontrol. Mau gear 1, 2, 3 ini terkontrol. Tapi setelah Yamaha menambah horsepower lewat engine terbaru dari Marmorini, maka karakter Yamaha terbaru sudah berubah total. Jadi gear 1, 2, 3 berubah juga. Jadi harapannya sebenarnya top speed ya. Tapi ternyata dengan menambah horsepower mengejar top speed, semua gear reaksi dari power delivery-nya reaktif. Jadi termasuk liar. Makanya Yamaha sekarang mencoba untuk mendetalisir dengan membuat knalpot yang agak panjang. Dipercaya knalpot ini akan membantu supaya power delivery mesinnya pun lebih jinak. Kira-kira demikian, Cak ya. Jadi selain membantu power delivery yang lebih jinak, lebih terkontrol, dipercaya juga bahwa dengan model knalpot yang panjang seperti ini akan membuat vibrasi mesin juga berkurang. Jadi itu kenapa kita lihat sekarang Yamaha sangat konsisten menggunakan model knalpot panjang. Nah ini gambar dimana jika kita lihat ya, Alex Rins juga sudah jajal ya. Jadi Rins sendiri jajal desain terbaru, aero terbaru dari Yamaha. Mencoba seperti apa sih feeling dari para rider dengan model downwash duct atau ground effect yang terbaru ini. Dan juga bagian aero depan seperti ini. Selain model yang tadi, Rins juga jajal model yang tradisionalnya. Jadi yang model regulernya, Rins mengkomparasi setelah dia keluar dengan model seperti ini, Cak, geber, maka Rins juga mencoba untuk geber dengan model yang reguler. Mereka akan mengkomparasikan, dibandingkan. Ini dia sosoknya ya. Jadi dari depan menggunakan aero yang berbeda dengan 3 bilah, yang ini menggunakan 2 bilah. Jadi gitu kira-kira ya, Cak ya. Pertanyaannya, bagaimana dengan testimoni para pembalap? Dan ternyata Fabio memberikan konfirmasi, Cak. Nah, kira-kira seperti apa? Nah, Kang Mas, itulah yang bisa kita beberkan ke sampean. Detailnya seperti apa ya. Jadi memang selalu berkutatnya ke aero dan aero. Dan teman-teman, itu adalah penjabaran yang sahih. Karena konfirmasi kita dapatkan memang Yamaha membawa sasis baru, aero baru, elektronik baru, sama dengan Honda. Dan yang kita dapatkan, saat ini Yamaha seperti bingung, lost direction. Di sisi lain, Alex Rins juga mengatakan bahwa Yamaha dipandang sebagai motor yang sulit untuk dikendalikan. Motor yang understeer, susah dibelokkan, Cak. Itu yang membuat kemarin ya, sama harus tahu bahwa kemarin ternyata para pembalap Yamaha mengalami problem dengan ampamnya. Jadi kekakuan di bagian ototnya. Karena kenapa? Mereka benar-benar harus mengeluarkan energi untuk membelokkan motor. Jadi mereka harus extra effort, mereka harus rebah super untuk membelokkan motor. Dan ini tidak pernah terjadi pada Yamaha M1. Padahal, Cak, jika kita mengacu pada problem masa lalu, Yamaha sebenarnya hanya bagaimana bisa nge-tune up di top speednya saja. Engine yang baru dari Marmorini, engine yang lebih powerful. Ternyata penyaluran tenaga Yamaha itu dipandang sangat liar sekarang. Jadi power delivery itu terlalu liar sehingga pembalap susah untuk mengontrol bahkan pada gear 1, 2, dan 3. Di masa lalu, Yamaha sangat kuat pada gear 1, 2, dan 3, artinya very smooth tapi sangat cepat. Sementara sekarang ini hampir semua gear problem.
Itu yang menjadi masalah. Jadi teman-teman, dengan problem tersebut ternyata Yamaha meracik sasis untuk mengakomodasi liarnya engine. Sekarang pertanyaannya, apa yang dirasakan oleh Fabio setelah jajal Yamaha ini? Berikut kata Fabio. Kami mencoba dan menguji banyak hal. Ada swing arm baru, sasis baru, elektronik baru, dan paket aero baru. Sulit untuk menarik kesimpulan saat ini. Ada beberapa hal positif, namun sayangnya ada beberapa hal yang tidak berjalan baik. Kami akan menjalani tes lagi di Mugello. Kami juga bawa mesin baru, mesin tes dengan karakter yang sama dengan mesin balap. Tapi kami khusus hanya untuk digunakan pada saat tes. Dari luar mungkin berbeda. Namun terkadang hal-hal kecil hanya bisa dilihat dari data. Sejauh ini feelingku cukup netral. Kami mencoba meningkatkan perilaku motor yang berubah. Memang betul aku merasakan sedikit peningkatan saat masuk tikungan, tapi tidaklah istimewa. Sisi bagusnya kini aku mendapatkan lebih banyak feedback dan ban depan. Itulah yang aku cari. Sayang, bedanya tidak terlalu besar karena masih banyak kekurangan yang kita miliki. Aku harus melakukan banyak hal dengan tenaga. Dulu kami sangat cepat di tikungan 4 Harris. Aku tahu persis apa yang harus aku lakukan di tikungan tersebut. Tapi sekarang kami lambat karena karakter menyetir berubah. Yamaha sekarang lebih sulit berbelok. Kami sedang menganalisis semuanya sekarang dan aku harap kami dapat menemukan kembali feelingku di tahun 2022. Itu adalah langkah pertama bagi kami untuk melihat apakah ini adalah jalan yang benar. Kami memerlukan satu tes lagi untuk mengetahui kemana tujuan kami sebenarnya. Aku rasa kami akan menggunakan beberapa komponen di Le Mans untuk kami uji. Menarik untuk melihat bagaimana feelingku karena Le Mans dan Mugello juga sangat berbeda. Yes, itu Cak, konfirmasi dari Fabio, termasuk juga Rins sama Cak. Rins itu secara gamblang malah mengatakan bahwa ternyata untuk M1 ini dibandingkan dengan Suzuki understeer. Jadi katanya dia lebih sulit berbelok dan itulah yang harus diperbaiki oleh Yamaha. Yes. Jadi Cak, sampean bisa mendapatkan gambaran sekarang ya problem dari Yamaha apa? Yang pertama adalah mesinnya terlalu liar sehingga kontrolnya susah. Yang pertama demikian. Kita rangkum ya. Yang kedua adalah motornya understeer. Jadi buat belok susah, karakter dari Yamaha yang sangat nurut buat berbelok itu sekarang hilang. Itu yang sekarang coba dikembalikan oleh Yamaha berdasarkan request dari Fabio. Jadi dia minta feeling 2022 itu akan kembali ke motor 2024. Tapi ya belum ada sinyal, belum ada hilal Cak. Motornya bisa seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah dari sisi untuk traksi ban belakang. Masih menjadi PR karena less traction. Walaupun sudah menggunakan beberapa aero ya, coba diracik aero yang aneh-aneh. Dan juga untuk depannya memang kita lihat ya bagaimana Yamaha berusaha untuk memberikan good entry corner. Jadi mereka mencoba untuk menekan atau memberikan daya atau G-force ya, jadi downforce ke depan dengan adanya wing atau ya sayap ada 3 bilah, tapi ternyata secara umum Fabio kurang puas, jadi ada plus minus, jadi mereka masih mencoba untuk memastikan lagi pada saat nanti di Le Mans. Itu Cak, update IBB buat teman semuanya tentang what's the problem, what happened ayak now dengan Yamaha. Semoga mencerahkan teman semuanya yang mungkin penasaran dan teman komen di bawah kira-kira. Kalau boleh sampai memberikan masukan kepada Yamaha, kira-kira apa yang Saman inginkan terhadap Yamaha, Cak, jadi Saman komen di bawah. Oke? Jadi gitu aja Cak, update benar-benar buat Saman semuanya. Dan seperti biasa kalau Saman suka video ini, Saman like, share, dan subscribe. Ojo lali Cak, sampai sholat 5 waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segandas.